Ya, di zaman yang serba canggih ini, peran media sosial terhadap kebutuhan hidup manusia memang sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Bahkan hampir tiap saat, begitu ya, kini banyak dari masyarakat masa kini selalu membagikan, men-share tiap momen dari aktivitas sehari-harinya dalam akun media sosialnya. Bukan hanya itu, karena media sosial juga menjadi profesi begitu ya, ataupun profesi konten kreator banyak digandrungi oleh masyarakat karena dari konten bisa menghasilkan pundi-pundi pendapatan bagi mereka. Saking powerfulnya peran media sosial saat ini juga timbul pula fenomena ambruknya bank besar hanya karena postingan yang viral dan cepatnya mampu menggiring seseorang untuk bergerak secara agresif dalam melakukan respons dari postingan yang beredar. Mengapa hal tersebut juga bisa terjadi? Selengkapnya akan kita ulas di siang hari ini dalam Bank Besar Ambruk Gegara Jempol Netizen. Ya, apabila memikirkan bagaimana bisa bank besar seperti SVB lalu juga ada Credit Suisse bisa ambruk dalam sekejap hanya karena begitu kuatnya peran media sosial yang ada pada saat ini. Walaupun inti dari permasalahan atau cerita kolapsnya kedua bank ini cukup berbeda begitu ya, akan tetapi akar dari masalah ini berujung pada media sosial lah yang diindikasi menjadi penyebab runtuhnya kedua bank besar ini. Secara teknis kita ambil contoh pada masalah di SVB yang mana akibat dari postingan para pemodal Ventura di akun Twitter mereka ini berisi kekhawatiran akan potensi jatuhnya SVB ternyata direspon luar biasa oleh para netizen yang mana di antara mereka juga termasuk nasabah di SVB. Dengan makin mudahnya bertransaksi di sistem perbankan saat ini akibat juga dari inovasi digital dengan mudah juga para nasabah menarik uang secara serentak dengan waktu yang cepat dan tak perlu mengantri begitu ya di bank mampu membuat SVB collapse dalam waktu yang relatif singkat atau cepat hitungan jam saja. Fenomena dan permasalahan yang terjadi ini tentu membuka babak baru begitu ya dalam tantangan sektor perbankan di masa kini yang mana bank harus lebih jeli dengan kuatnya peran media sosial terhadap stabilitas kinerja perusahaan mereka. Nah, memang karena sudah terbukti juga media sosial mampu menciptakan opini dan menjadi kekuatan besar karena viral sehingga bisa saja memberikan efek yang luar biasa karena semua juga bisa berlangsung dengan cepat dan agresif. Lalu apa yang menjadi pembeda antara krisis kalau kita ingat di tahun 2008 lalu dengan krisis perbankan Amerika Serikat yang terjadi pada saat ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, menarik Anda kita mencoba membandingkan begitu ya, ataupun apa yang terjadi pada sejumlah bank di Amerika Serikat dengan fenomena krisis yang pernah terjadi juga di tahun 2008 silam. Banyak dari ekonom senior menilai bahwa krisis perbankan yang terjadi saat ini sangatlah berbeda dengan kondisi belasan tahun lalu akibat dari perkembangan media sosial, digitalisasi perbankan, serta perubahan regulasi yang sangat besar di sistem perbankan. Dibuktikan pula dengan kasus yang terjadi di SVB dan juga Credit Suisse, media sosial memberikan lebih banyak ruang untuk penyebaran rumor dengan dampak signifikan ketimbang tahun 2008 lalu. Bahkan ada juga ekonom begitu ya yang mengatakan dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial perbankan digital atau sejenisnya membuat sistem keuangan justru lebih rapuh daripada yang seharusnya. Padahal untuk kondisi likuiditas perbankan jauh lebih baik saat ini daripada dibandingkan di tahun 2008 lalu. Dengan informasi yang cepat menyebar, lalu juga baik informasi positif maupun negatif, bahkan bisa saja menimbulkan potensi viral. Andai direspon oleh banyak pengguna medsos dan juga turut menciptakan kepanikan yang terjadi dan memang ini postingan juga merujuk pada sesuatu yang negatif dampaknya. Dari sini juga tentunya perbankan juga perlu meningkatkan lagi sosial media handling mereka karena untuk meredam kepanikan nasabah di media sosial sangatlah dibutuhkan di era digital seperti sekarang ini. Begitu juga sama halnya yang terjadi di tanah air kita begitu ya, baru-baru ini media sosial yang mampu membuat pejabat kocar-kacir akibat the power of medsos membuktikan kekuatannya dalam menguak sesuatu. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini kita perhatikan juga tentu masih hangat di benak teman-teman semua masalah yang terjadi pada mantan pejabat di Ditjen Pajak yang terkuak karena postingan yang menyangkut anaknya dan bisa merembet pada kasus lain dan menyeret bapaknya sendiri. Lalu ada lagi kalau kita lihat juga kasus flexing begitu ya dari pesta perayaan anak pejabat publik yang juga mampu menyeret sang bapak untuk diperiksa dan juga mempertanggungjawabkan dari manakah asal harta kekayaan yang dimiliki, apakah juga
dari uang rakyat. Kita lihat dulu ya, dan sabar-sabar dulu, masih diperiksa saat ini oleh pihak berwajib. Tapi terlepas dari itu semua, pastinya ada gap yang besar antara si miskin dan juga si kaya. Saat ini juga diperjelas dengan postingan yang mampu pula men-trigger warganet untuk berkomentar di dalam postingan tersebut. Alhasil kini karena medsos pula, warganet juga makin bisa untuk melakukan fungsi kontrol, baik pelaporan lalu juga pengawasan apabila ada penyelewengan uang negara yang dibawa kabur oleh para tikus-tikus nakal. Tapi ingat, boleh bermedia sosial asal bijak dan juga bertanggung jawab dalam melakukannya.